Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Mbak Nindya dipersilakan untuk doa. Siap? Doa mulai. Selesai. Ya. Ibu presentasi dulu ya. Ya, Bu. Mailina, Hadir. Nindya, Hadir. Jana. Hadir, Bu. Ya, berarti hadir semua ya. Ya. Sebelum kita memulai materi mengenai kritik sastra dan esai, apakah kalian masih ingat mengenai materi sebelumnya? Masih Apa Mbak Jana? puisi ya, Bu? Ya, betul. Apa yang diketahui mengenai puisi, Mbak? Tentang gaya bahasanya, Bu. Oh ya, Mbak Maila masih ada yang ingat tentang puisi? Lupa. Ya nggak apa-apa, berarti udah nggak belajar lagi ya. enggak, Bu, itu, Bu. Ya sudah, tidak apa-apa. Ibu lanjut mengenai materi selanjutnya ya. Ya, Bu. Sekarang kita akan mempelajari mengenai kritik sastra dan esai. Kritik sastra dan esai ini merupakan materi yang berat ya bagi kalian. Mungkin kalian masih bingung atau kurang paham atau gimana, atau belum ada gambaran sama sekali. Belum ada gambaran, Bu. Ya, udah. Ibu lanjutin dulu ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari selama beberapa pertemuan yang akan datang bisa dibaca sendiri-sendiri ya. Ya. Selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran, ada beberapa juga bisa dibaca sendiri. Materi pembelajaran yang akan kita laksanakan selama 3 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu mengenai pengertian dan perbedaan kritik dan esai. Pada pertemuan kedua yaitu jenis-jenis dan bagian-bagian kritik dan esai berupa pembukaan, isi, dan penutup. Dan pada pertemuan ketiga yaitu penyusunan kritik dan esai. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan lebih mempelajari mengenai pengertian dan perbedaan kritik dan esai. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan mengenai gambaran umum dari kritik sastra dan esai. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu. Ya. Mbak Mailina, Bu, mau baca? Tidak, Bu. Sudah dibaca? Sudah. Sudah. Ya, Ibu lanjutin dulu ya. Terus mengenai pengertian dari kritik sastra itu sendiri, dari gambaran umum tadi yang telah Ibu tampilkan, kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang objek kajiannya adalah karya sastra. Apa kalian mengetahui karya sastra itu apa aja ya? Puisi, Puisi, cerpen, Ya, terus novel, terus pantun. Oke, berarti kalian sudah paham ya mengenai karya sastra itu apa Iya. aja. Dan kritik sastra itu merupakan kajian yang dapat berupa analisis, penafsiran, atau penilaian terhadap karya sastra. Kritik sastra dapat diterapkan pada semua bentuk sastra, baik prosa, puisi, bahkan dalam drama. Kemudian esai merupakan karangan prosa yang membahas suatu karya sastra dari sudut pandang pribadi penulisnya. Esai tidak memberikan penilaian, namun hanya menunjukkan hubungan antara gambaran masyarakat dengan budaya yang ada di dalam sastra tersebut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ciri-ciri dari kritik sastra dan esai. Ciri dari kritik sastra itu sendiri jelas objek kajiannya merupakan karya sastra, tidak mungkin karya lain, karena kritik sastra, dan udah tahu kan tadi karya sastra apa saja. Terus kritik sastra itu berupa penilaian didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria tertentu itu berupa karya sastra tersebut budaya atau tradisi dan sastra-sastra yang lainnya. Terus kritik sastra itu untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan terhadap suatu karya sastra. Dan kritik sastra berisi berupa penilaian seorang kritikus dan tidak memuat ide-idenya, dan pure kritik sastra itu hanya membandingkan. Terus bersifat objektif dan mengemukakan kesimpulan berupa saran.
Sedangkan esai memiliki ciri-ciri berupa ide, berisi ide penulisan, pendapat penulis disertai dengan argumen dan data, bersifat subjektif, tidak terbatas pada kualitas karya sastra dan menggunakan pendekatan ilmiah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum. Terus selanjutnya prinsip-prinsip penulisan dalam kritik sastra yaitu harus jujur, karena kan kritik sastra itu mengkritik suatu karya sastra. Dan kalau kita tidak jujur dalam mengkritik, mungkin kita akan disalahkan oleh pengarang. Selanjutnya, kriteria penilaian dikemukakan secara terbuka, bersifat umum dan tidak boleh tertutup. Terus bersifat objektif. Kritik sastra, dalam penilaian kritik sastra harus disertai bukti dari teks. Terus kritikus menjelaskan sisi mana yang akan ia nilai. Suatu kritik kan tidak mungkin kita mengkritik sesuatu tanpa menyertakan sisi mana yang akan kita nilai. Terus dalam penulisan esai harus berkaitan dengan hal-hal yang faktual, berdasarkan tinjauan ilmiah, disertai argumen baik berupa data atau bukti, dan penulis bebas mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai aspek yang dikritik dalam esai dan bahasa dalam esai. Mungkin Mbak Merina bisa dibaca mengenai aspek yang akan dikritik dalam esai. Biar gak ngantuk ya, Bu. Ya, betul. Daripada dari tadi diam saja. Aspek yang dikritik esai, kebenaran atau fakta isi suatu informasi. Penggunaan bahasa, cara penyajian atau struktur fakta adalah hal yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada, terjadi dan ada buktinya. Lalu bahasa esai yaitu baku, logis, ringkas, jelas dan efektif. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Oh ya. Kalian sudah mencatat kan? Sudah. Ini sudah penuh. Ya. Kalau belum ada pertanyaan, ada baiknya latihan soal terlebih dahulu ya. Ya. Nah, bisa dibaca. Terus nanti kalau ada yang sudah mengerjakan langsung angkat tangan ya, apa pekerjaannya? Ya. Sudah ada yang sudah mengerjakan? Atau sudah bisa menjawab apa? Bu. Ya, betul. Ya, betul. Kalimat kritik yang sesuai untuk puisi tersebut. Penyair memiliki kemampuan yang baik untuk menyusun diksi sehingga isi hatinya dapat dituangkan dalam diksi yang sederhana menjadi puisi yang berjudul prosesi. Betul. Selanjutnya soal nomor 2. Oh, banyak sekali tuh. Ya, karena pembahasan kita kali ini banyak. Oh iya. Ya, dibaca dulu, nanti ada yang bisa langsung tunjuk tangan ya. Ya. Saya, Bu. Ya, apa Mbak Mail? C. C apa? Ayo. bisa dibaca apa pilihan opsi? Pelaku penebangan hutan secara liar harus dikenai sanksi karena merusak lingkungan yang menyebabkan bencana longsor. Ya, betul. Itu merupakan kritikan terhadap bencana longsor dan banjir di Kecamatan Projo. Selanjutnya soal nomor 3. Silahkan dibaca. Saya, Bu. Apa Mbak? Nurul C. tetap benar. Diksi yang digunakan dalam puisi Selamat Tinggal sangat sederhana sehingga tidak menunjukkan nilai keindahan. Ya, betul. Karena kata-katanya kan sangat sederhana dan mudah dipahami Ya. Wih, dan hanya jangan menampilkan sangat unsur pintar. Ya, selanjutnya. Nurul seperti Nurul. Lanjut. Bisa dibaca yuk. Siapa yang menjawab cepat-cepatan? Mail katanya tadi bisa, Bu. Iya. Tidak, Bu, saya lagi membaca. Oh ya, saya tunggu. Beda saya, Bu. Ya, apa Mbak? Nurul. Jawabannya E. Apa?
Heterogenitas tema dan gaya cerita mewarnai perpuisian Indonesia. Ya, betul. Selanjutnya soal nomor Jana, 5. Bu. Oh ya, Ngantuk, boleh. Bu. Ya, Kak. Daripada kantor, ayo Mbak dijawab. Ya. Dibaca, dijawab. Saliru rampung. C, Bu. Sudah dibaca betul, Mbak? Sudah. Oke. Kegunaan antibiotik bagi tubuh manusia. Ya, betul harus diungkapkan dalam rujukan isai merupakan kegunaan antibiotik bagi tubuh manusia. Selanjutnya kalian siapkan selembar kertas dan alat tulis ya. Ya. Ibu akan memberikan soal uraian untuk melihat seberapa jauh kalian paham mengenai materi ini. Kan Terus tadi ya, Bu. tidak kerjakan sekarang ya, Mbak. Kan tadi tidak ada pertanyaan. Ya sekarang Ya, kerjakan. sekarang pertanyaan perbedaan isai dan kritik itu apa, Bu? Ciri isai dan kritik apa, Itu Bu? soalnya, Mbak. Oke, dikerjakan dulu. Ya, kita tanya Sebisa kalian boleh cari di buku, di gadget. Oh, boleh, Bu. Boleh, silahkan atau berdiskusi dengan teman kalian juga boleh. Nggak mau, Bu. Oh iya. Ini malah nyontek. Waktunya 10 menit ya. Ya, Bu. Delok-delok. Apakah sudah? Atau ada yang ingin ditanyakan? Bentar, Bu. Kurang satu. Ya. Kurang setengah. Ya, udah selesai, Bu. Oh iya. Pekerjaannya Ibu koreksi dulu. Mana Mbak Min? Ya. Kok ini kertasnya sendiri-sendiri? Jawabannya banyak, Bu. Oh ya, boleh. Soal ini Ibu simpan dulu ya untuk nilai tugas kalian. Ya, Mungkin dari materi yang Ibu sampaikan tadi ada yang ditanyakan? Belum. Oke. Ya sudah. Kita lanjut. Ini ada beberapa tugas untuk minggu depan. Kelompokan ya. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Nah, nanti kelompoknya milih sendiri-sendiri saja ya. Ibu persilahkan untuk kalian bisa Ya. dibaca. Mungkin bisa dicatat di buku tugas kalian. Ya, Bu. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Iya. Mungkin tugas ini sudah jelas ya. Ya. Ibu akhiri pembelajaran pada kali ini. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kalian belum pahami, bisa menemui Ibu di kantor atau WA Ibu ya. Ya. Sekian pertemuan dari Ibu. Mbak Nindya bisa dipimpin berdoa. Siap, sudah. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Siang anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.